Halo teman-teman, kembali lagi sama gue bersama channel Tokusatsu, channel membahas putar Tokusatsu di Indonesia. Dan kali ini gue bakal bahas tentang Tokusatsu baru yang sedang dibincang-bincangkan tentunya. Dan lebihnya lagi, ini merupakan buatan YouTuber Indonesia. Sebelumnya, putar dulu intro channel ini. Oke, kali ini bahasannya tentang Tokusatsu lokal ya, dan masih baru, merupakan masih produksi baru. Dan serial ini tidak ditayangkan di TV ya, karena seperti yang gue bilang tadi, ini merupakan buatan dari YouTuber Indonesia ya, artinya ditayangkan di YouTube dan kalian bisa tonton kapanpun, dimanapun, asalkan ada internet ya. Jadi sekarang kalau kalian mau nonton, dan namanya itu Captain Justice. Penulisannya itu Captain itu tulisan Indonesia ya, Captain pakai K, dan Justice-nya itu tulisan Inggris gitu ya. Kenapa Kaptennya pakai tulisan Indonesia? Karena bahasa Indonesia Kapten ya Kapten gitu. Jadi itu merupakan kata serapan, jadi ya mungkin dipakai setengah Indonesia setengah Inggris biar Kapten itu menjadi ciri khas Indonesianya gitu. Kalau Satria Heroes, Satrianya jadi ciri khas Indonesia. Kalau ini Captain Justice, Kapten yang jadi ciri khas Indonesianya begitu. Tapi sebelumnya, bagaimana pendapat gua tentang seri ini? Tentunya bagus, Pak. Beneran bagus sekali. Kenapa? Karena ya buatan Indonesia. Maksudnya bukannya gua mau meremehkan buatan Indonesia ya, tapi ya kita lihat aja TV kita kayak gimana ya. Like shit, beneran lah. Jangan dibandingkan dengan film Azab. Tentunya sangat jauh beda. Ini produksi tanpa sponsor. Film Azab itu banyak brandnya, iklannya banyak, dan mereka bikinnya ya tetap kayak begitu gitu. Ini tanpa sponsor loh, bisa bikin begini loh. Kenapa ini bagus? Ya karena ini buatan Indonesia, dan ini bukan buatan PH loh, ini buatan YouTuber Indonesia gitu ya. Kalau kalian nggak tahu, nama YouTubernya itu Bang Ridwan ya, Ridwan Halim ya, atau biasa disebut channelnya, atau dia namakan channelnya itu FK Movers, yang dimana gue udah subscribe cukup lama ya channelnya, dan channelnya itu sering bikin kayak parodi Kamen Rider, atau bukan parodi juga sih, kayak fan-made Kamen Rider gitu. Jadi mereka yang jadi Kamen Rider tapi dengan visual effect yang cukup niat gitu, visual effect yang bagus Pak, beneran bagus. Dan itu juga diterapkan di serial satu ini, visual effectnya bagus. Dan gue tahu Bang Ridwan ini dari Tara Arts ya. Kalau kalian nggak tahu, dia juga sempat bekerja, atau mungkin masih bekerja, gue nggak tahu ya. Yang jelas dia pernah jadi pekerja di situ. Jadi ya jelas ya, visual effects-nya bagus karena masih satu universe lah dengan Tara Arts. Buat kalian yang nggak tahu Tara Arts itu siapa, Tara Arts itu adalah channel YouTube Indonesia juga yang cukup lama bikin YouTube juga, dan dia merupakan YouTuber gaming, tapi juga ada channel-channel lainnya. Tara Arts itu ada banyak channelnya, dan selain gaming juga ada tentang film dan lain-lain. Dan kalau kalian tahu dia, pasti tahulah visual effects-nya seperti apa, yang sering-sering nonton dia. Kalau penonton YouTube lama pasti tahulah dia, tidak mungkin tidak tahu Tara Arts, The King, The Lord of Kung King, Kang King Kung, dan juga di jomblonya itu. Jadi juga yang jadi daya tariknya di serial ini juga ya visual effect-nya yang terbilang niat, atau maksudnya tidak dikerjakan asal-asalan gitu, atau yang enggak yang penting jadi gitu, yang enggak yang penting jadi lah gitu, enggak gitu. Tapi ini dibuat visual effect-nya ya benar-benar niat gitu. Ya mungkin kalau dibandingkan dengan franchise Kamen Rider atau Tokusatsu Jepang lainnya, mungkin ya memang masih kalah kualitas apapun itu, segi apapun itu. Tapi ya sekali lagi, poin pertama tadi, buatan Indo, dan juga yang paling penting ini yaitu buatan YouTuber. Itu loh, YouTuber loh yang bikin. Gimana loh caranya ada YouTuber niat gitu bikin beginian Tokusatsu gitu ya? YouTuber bukan PH gitu. Kalau PH ya mungkin ya, tapi kan PH kita kan nggak mungkin bikinin yang beginian gitu, karena tahu nggak ada duitnya gitu. Satria Heroes aja, Satria Naga belum jadi tuh kemana dia. Tapi mungkin ini bisa
melupakan kita sejenak tentang Satria Naga, entah sedang diproduksi atau gagal produksi, terserah lah. Yang penting ini ada penggantinya dulu ya, walaupun memang tidak bisa dibandingkan dengan Satria Heroes yang visual efeknya juga yang lebih bagus ya, karena ya buatan PH gitu. Sekali lagi Satria Heroes-nya ya, yang movie-nya itu loh, bukan Satria Naganya. Satria Naganya agak kurang gitu. Tapi ya maksud gue ini buatan YouTuber gitu, dengan timnya, dengan krunya gitu, dengan kawanannya, bukan buatan PH gede gitu atau televisi manapun gitu, bukan gitu. Tapi ya gue berharap ini bisa dibeli sama televisi loh, serialnya gitu ya, kalau bisa ama gitu. Tapi yang nggak tahu lah, mungkin RTV kan agak menyupport Tokusatsu, entah deh nantinya bakal kayak Indosiar lagi enggak. Cuman ya setidaknya RTV lah yang paling mendekati gitu kalau memang mau ada niatan membeli gitu ya. Setidaknya kalau ada bantuan dari televisi mungkin kualitasnya bisa bertambah bagus lagi gitu, karena ada sponsor dan lain-lain gitu. Dan juga selain visual efeknya itu, pengambilan shootnya atau pengambilan filmnya itu bisa dilihat bahwa dia orang yang ngerti film gitu. Maksudnya tidak asal-asalan sekali lagi. Karena mungkin dari serial yang dibuat homemade atau buatan sendiri ini yang lebih kendalanya itu ya dananya, mungkin ya dari dana sponsor dan lain-lain, karena tentunya kostum dan lain-lain itu butuh money ya, uangnya. Tapi untuk yang kayak visual effects dan pengambilan filmnya juga diambil dengan sangat-sangat niat, maksudnya nggak gitu-gitu aja gitu. Tagnya di awal juga ada sedikit tag yang berbeda gitu ketika si saudara kembarnya itu berpindah gitu. Sejujurnya gue awal-awal belum ngerti bahwa itu ternyata saudara kembar gitu, ternyata saudara kembar. Gue kira kayak komedi scene gitu, jadi aku adalah seorang ini, padahal aku bukanlah yang ini, tapi aku yang ini gitu. Tapi ya dua-duanya nggak beda-beda amat. Gue tadinya mau udah nyiapin ketawa nih, tapi loh kok begini? Gue kira bukannya sama aja gitu. Gue kira yang jadinya jadi gimana gitu, heroik dan badannya berotot dan lain-lain gitu. Tapi ya ternyata yang jadi aktornya, pemeran utamanya tetap Bang Ridwan ya. Ya tentunya untuk menjadi sosok superhero adalah impian semua orang penyuka tokusatsu gitu. Ya kalau gua bikin serial tokusatsu juga, gua pengennya jadi pemerannya gitu, pemeran utamanya gitu. Tapi mungkin untuk sweet aktornya itu bukan Bang Ridwan ya, tapi apa mungkin Bang Ridwan atau nggak tahu ya. Yang jelas di kreditnya itu nggak ada nama sweet aktornya deh, kalau nggak salah ya. Mungkin salah satu dari krunya, dan ya maybe ya, nggak tahu juga. Tidak dicantumkan siapa sweet aktornya. Mungkin juga Bang Ridwan sendiri, tapi kayaknya posturnya agak berbeda ya. Nah mungkin diantara pengambilan video atau filmnya itu dengan visual effectnya itu yang paling ketara agak kurang itu, yang paling terlihat agak kurang itu ya suaranya ya, atau audionya ya. Karena terlihat sekali bahwa audionya itu agak cukup berbeda gitu. Berbeda dalam hal terlihat bahwa pengambilan videonya itu berbeda gitu. Tag-nya itu berbeda gitu. Karena ada beberapa shot, ketika ganti shot itu audionya berbeda gitu. Entah noisy-nya atau suara motor dan lain-lain, itu angin dan lain-lain itu berbeda ketika shotnya ganti gitu. Bukan scene ya, kalau scene-nya ganti jelas harus audionya harus berbeda suasananya, tapi shotnya ganti gitu. Padahal di adegan yang sama dan tempat yang sama, harusnya kalau yang audionya smooth itu filmnya dia di adegan yang sama harusnya audionya juga nyambung gitu, smooth gitu. Tapi kalau ini agak jer ganti lagi ketika shotnya beda gitu, karena mungkin kamera yang dipakai mungkin cuma satu atau gimana, atau audionya juga mungkin mikrofonnya dipasang di tempat gitu, jadi noisy-nya agak ganggu gitu. Mungkin ketika editing tidak bisa diperbaiki. Tapi ya mungkin itu juga disadari oleh pihak mereka gitu ya, mungkin bisa diperbaiki di episode-episode selanjutnya. Oh ya, dan serial ini sudah bisa kalian tonton di YouTube ya, karena sudah keluar episode pertamanya, itu judulnya Awal Kekuatan Keadilan Ridwan. Ini kalau nggak salah tadinya judulnya bukan ini deh, kalau nggak salah ya tadinya ya. Gue rasa nggak ada Ridwan-Ridwannya ini kalau dulu. Kalau nggak salah cuman ada 3 suku kata lah.
tapi nggak tahu ya, gue emang agak lupa juga. Cuman kalau nggak salah ini ya, kalau nggak salah gue juga lupa. Ini kan gue bikin videonya sehari sebelum lebaran ini episode satunya itu udah diupload agak lama, 5 atau 6 hari yang lalu lah gitu. Agak telat juga sebenarnya gue, dan ya lu harus nonton lah, karena menurut gue dari segi ceritanya bagus dan visual efeknya ya keren, dan juga terbilang cukup niat untuk buatan seorang YouTuber gitu. Karena kan kita tahu YouTuber sekarang vlog-vlog ini juga vlog doang kan, jadi ya cukup niat lah untuk Bang Ridwan Halim dan kru. Gue sangat mengapresiasi ya karyanya dari mereka. Semoga gue juga bisa bikin beginian suatu saat nanti, dan semoga mereka bisa dapat sponsor ya, karena di credit scene-nya mereka sponsornya belum ada katanya. Wah, ini gila, jujur banget gitu. Dan memang dari awal episodenya itu memang ini sepertinya lebih ke komedi gitu ya ceritanya gitu. Jadi kalian harus nonton karena ceritanya itu ya cukup menarik, karena lebih terasa gitu ya di kita. Kalau memang tidak seperti cerita tokusatsu yang lainnya yang jelas-jelas mereka lebih ke komikal ya, yang agak terasa jauh gitu karakternya di kita. Tapi ini tuh karakternya benar-benar dekat gitu dengan kita. Kenapa? Karena situasinya, karena memang ini di Indonesia, dan juga jokes-jokesnya juga ya memang lebih kita pahami gitu dibanding kita nonton tokusatsu Jepang gitu. Karena kita tidak bisa menemukan jokes-jokes seperti ini di Satria Heroes ya, jadi ya lebih lepas gitu ini. Kayak bahasanya nggak terlalu kaku gitu pengucapannya, dan actingnya menurut gue Bang Ridwan udah cukup bagus ya. Dan juga voice aktornya juga, wah, gue sebenarnya udah tahu ini. Jadi di kreditnya gue udah lihat ternyata ada Bang Joe Samurai Reject juga yang mengisi suara di serial ini. Dan tapi di awal-awal gue udah dengar kayak ada suara Bang Jo ya. Ini udah ada firasat nih ada Bang Jo, tapi gue nunggu mungkin ada kreditnya gitu kalau di akhirnya gitu. Jadi gue nunggu, dan ternyata memang ada nama Jo, nama Samurai Reject yang nggak ada Jo. Jadi Samurai Reject itu adalah channel YouTube dubbingnya. Samurai Reject itu adalah dulu gue sempat nonton webtoon romance gitu, dia isi suaranya gitu, tapi mungkin ada masalah copyright, jadi channelnya sempat kehapus gitu. Dan dia juga pernah bekerja di Tara Art, jadi ya ini masih Tara Art Cinematic Universe ya, dan ya dunia itu sempit sekali ya. Nah, kembali lagi dicerita, kenapa ceritanya lebih dekat ya kita, karena dia itu merupakan seorang YouTuber ya, yang pengen jadi YouTuber terkenal ya, seperti anak-anak zaman sekarang tentunya pengen jadi YouTuber. Dan juga fakta bahwa karakternya itu penyuka tokusatsu juga menjadi semakin relate dengan kita, karena ya jelas seri ini pasarnya itu adalah seorang penyuka tokusatsu gitu, atau orang yang sering nonton tokusatsu gitu, fanboynya tokusatsu gitu. Jadi ketika si karakternya itu, by the way namanya Ridwan juga, jadi Bang Ridwan ini di karakternya di filmnya juga nggak pakai nama lain gitu, tapi pakai nama asli dia gitu, Ridwan gitu. Jadi memang mungkin biar relate juga dengan kehidupan aslinya, bahwa dia memang seorang YouTuber yang juga penyuka tokusatsu gitu. Dan poin tadi itu loh, itu membuat kita semakin dekat gitu dengan arah ceritanya gitu. Karena jelas mereka tahu pasarnya itu adalah penyuka tokusatsu yang punya akses ke internet. Jadi ya beberapa scene komedi yang jelas-jelas diperuntukkan untuk orang yang ngerti tokusatsu saja itu juga ditujukan pada penonton yang benar gitu. Karena beberapa scene hanya penyuka tokusatsu saja gitu, atau orang yang suka atau sering nonton tokusatsu aja gitu yang ngerti gitu scene tersebut, yang juga mereka pakai sebagai komedi scene itu gitu. Kayak pas si Ridwannya itu ketemu dengan sang Kapten Justice di dunia putih, alam bawah sadarnya itu, ketika dia terjatuh, terbuntur kepalanya, dia ketemu sama Kapten Justice itu, dia langsung tahu bahwa dia akan menjadi tokusatsu gitu, pahlawan tokusatsu gitu. Jadi dia kayak ngomong sendiri aja, dan itu jadi komedi scene gitu. Sampai si Captain Justice-nya bilang, kayaknya gue salah pilih orang gitu. Hal tersebut gitu yang bikin beda gitu, karena rata-rata ya mereka rata-rata ya yang luar sana kan ya pure untuk melindungi bumi gitu. Kayak pas adegan berubahnya, terus ternyata morpernya itu adalah dasi gitu, dan dia memprotes hal tersebut gitu. Dan juga di bagian akhir ketika monsternya udah selesai gitu kan, biasanya
meledak tuh, dan juga dijadikan scene komedi juga di situ. Dimana hal-hal tersebut sebenarnya kalau orang yang nggak pernah nonton tokusatsu ya jelas nggak bakal ngerti. Tapi karena mereka tahu pasarnya ya, emang orang yang sering nonton tokusatsu ya fan-fan aja dan terlihat sangat beda gitu. Itu sih yang membuat serial ini cukup beda dan pastinya kalian harus tonton gitu ya. Mungkin beberapa kekurangannya kayak audio tadi, terus juga kostum mungkin yang kalau mungkin hero utamanya lumayan lah, motif kayak badak-badak gitu ya, pakai dasi gitu, jadi badak pekerja karyawan gitu. Dan juga tapi untuk monsternya ya, mungkin untuk monsternya ini kayaknya tipe-tipenya ya dia cuman helm aja gitu dengan sarung tangan dan atribut lainnya, sedangkan kostumnya atau bajunya itu ya kostum baju biasa orang-orang gitu, kemeja dan lain-lain ya, krocok-krocoknya itu. Jadi mungkin untuk kostum sih jelas tidak bisa dibandingkan dengan yang sana gitu. Tapi karena mungkin juga produksi biaya dan lain-lain gitu. Tapi sesuatu yang tidak melibatkan uang mereka buat dengan sangat-sangat niat, dan itu perlu kalian tonton dan kalian share tentunya. Dan mungkin heroin juga ya, heroinnya gak ada ya, mungkin di episode selanjutnya ada heroinnya mungkin, karena ya tokusatsu harus ada heroinnya ya, untuk penyegaran mata. Dan juga openingnya mungkin ya, opening tuh klasiknya tokusatsu lah, mungkin nanti bakal ada di episode selanjutnya, mungkin tidak tahu juga ya. Tapi di awal film sampai akhir juga ada beberapa musik yang kemungkinan dimiliki hak ciptanya oleh mereka ya, alias dibuat sendiri, karena di kredit juga ada beberapa yang orang yang terlibat di musik and sound design-nya gitu. Ada Arman Firmansyah juga. Ini entah Arman Firmansyah itu adalah Arman Pesona ya, yang YouTuber juga tentunya, YouTuber lama juga. Kalian kalau udah main YouTube lama pasti tahu dia. Atau mungkin orang lain gitu, Arman Firmansyah itu siapa gitu. Tapi mungkin Arman Pesona juga, karena di Instagramnya Captain Justice juga ada Instagramnya by the way. Bang Arman Pesona itu juga muncul gitu di feed Instagram mereka. Entah mungkin dia juga jadi pemeran juga di situ ya. Oh, segitu saja mungkin yang bisa gue bahas di serial kali ini. Mari kita dukung toku buatan lokal ya. Kita tunggu saja episode keduanya dari Captain Justice ini, karena mereka menjanjikan untuk upload 2 minggu sekali. Ini gue masih bingung ya, masih banyak banget yang nanya di Instagram mereka, Bang kapan upload lagi, Bang kapan upload lagi? Ya mereka nggak baca deskripsi atau gimana ya, itu jelas-jelas ada di situ di deskripsinya, insya Allah tuh. Jadi Captain Justice akan menemani kalian tiap 2 minggu sekali, insya Allah. Jika sudah banyak yang mendukung akan menjadi 1 minggu sekali ya, itu. Kenapa kalian tidak mau baca deskripsi gitu? Dan juga di Instagram mereka ini sebenarnya trailernya udah muncul cukup lama, dan mereka bilang akan upload ketika udah ada stok 4 atau beberapa episode, 5 episode atau beberapa episode gitu ya. Jadi kemungkinan stoknya udah banyak nih, walaupun sedang ada corona, mungkin mereka udah punya stok episode-episode yang siap tayang gitu. Potongan episode berikutnya juga ada bakal muncul Bang Usama Harbatah, Harbatah, YouTuber lama juga. Ini circle-nya YouTuber semua nih, mungkin nanti bakal muncul YouTuber setiap episodenya, karena memang ya buatan YouTuber gitu. Jadi mungkin nanti collab juga sama YouTuber lain. Mungkin Agan Reza juga ada di situ mungkin ya, maybe ya. Oke, terima kasih sudah mau nonton ini. Sebelumnya karena ini dibuat videonya sebelum Hari Raya Idul Fitri, mungkin juga gua bakal uploadnya pas Hari Raya Idul Fitri. Jadi selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri ya bagi kalian semua yang merayakannya. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, 1441 ya, jadi angka cantik juga ya. Semoga corona ini juga bisa berakhir cantik gitu, maksudnya ya. Semoga kita bisa bertemu lagi ya di Lebaran tahun depan ya, di hari raya berikutnya, Hari Raya Idul Fitri berikutnya ya. Jadi selamat merayakan bagi saudara-saudari muslimku, dan mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.